setia Infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Nah, kali ini saya akan men-unboxing salah satu perusahaan yang pasti cukup familiar. Nah, apa itu? Yaitu di Good Ponsel. Langsung aja yuk kita cek. Setia Infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini saya akan mengunboxing perusahaan. Nah, kali ini kalian pasti udah familiar lah ya sama yang namanya Good Ponsel. Good Ponsel ini letaknya ada di Gianyar. Nanti untuk lebih detailnya kita akan ngobrol nih sama HR dari Good Ponsel. Nah, kali ini saya udah ditemani sama Mbak Putri. Kita langsung aja, Mbak Putri, boleh tolong disapa dong teman-teman kita. Oke. Halo, saya Putri, HR di Good Ponsel. Mbak Putri, kalau boleh tahu, ini saya tadi belum lupa nanya sih ya. Ini Good Ponsel ini letaknya di mana sih? Di Bypass Ida Bagus Mantra. Oke. Itu tepatnya di setelah, kalau dari Denpasar ya, itu setelah Polsek Denpasar Timur, di dalam SPBU yang pertama sebelah kanan. Oke, itu keren kan? Nah, kali ini nih Mbak Putri, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih berkenaan dengan mungkin rekrutmen ya. Jadi biar kita juga bisa sharing ke teman-teman kita, terutama yang fresh graduate. Karena banyak sekali teman-teman kita yang masih fresh graduate itu memang perlu banget sharing ya. Karena kalau mereka sekolah atau mungkin kuliah, itu kebanyakan kan masih teori-teori aja. Jadi belum tahu prakteknya seperti apa. Nah, kali ini buat teman-teman juga yang nonton, tetap saksikan sampai habis karena ini bakal sangat bermanfaat buat kalian untuk bekal kalian nantinya untuk menghadapi dunia kerja. Mbak Putri, mungkin bisa dong kita dikenalin dulu nih. Mungkin barangkali ya, saya yakin sih udah pada tahu Good Ponsel itu apa gitu. Cuma boleh nggak sih diceritain dulu untuk Good Ponsel itu sebenarnya perusahaan di bidang apa? Kemudian mungkin kita bisa bicara dikit sejarahnya Good Ponsel. Oke, pertama sih Good Ponsel ini sebenarnya udah ada dari 2015. Itu owner kita lebih ke kayak dia ada kerjaan utama, tapi ini kerjaan sampingannya dia yaitu kayak COD handphone. Itu masih online aja jualannya selama 2015 itu sampai akhirnya 2017 kita itu akhirnya bikin offline store-nya juga, yaitu yang pertama memang di sini di Ida Bagus Mantra, dari dulu di sini. Dan awalnya itu store-nya memang di tempat ini, di sekecil ini, di studio ini. Oke, sekarang udah besar banget tuh. Yang seruangan ini doang. Setelah itu baru kayak awalnya dia jualan sendiri. Setelah itu baru mencari staff. Itu dulu awalnya sih staff yang pertama namanya Dwi, yang kedua namanya Vero, yang ketiga saya, dan keempat ada yang namanya Sari. Itu cuma berempat aja dulu. Setelah itu 2019, 2020 akhirnya kita expand tokonya lebih besar. Oke, berarti Mbak Putri udah cukup lama ya di sini? Iya, dari 2018. Oke, berarti tahulah perjalanan sejarahnya Good Ponsel sampai bisa kayak gini ya. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Mbak Putri, kalau Good Ponsel sendiri itu sebenarnya memang cuma di sini atau mungkin di Bali, di mana aja, atau di luar Bali mungkin sudah ada juga? Oke, kalau untuk offline store-nya itu ada di sini aja, di Ida Bagus Mantra aja, satu aja di Bali. Jadi jangan sampai terkecoh sama yang lain ya, karena saya juga lihat ada banyak sih akun-akun yang pakai nama Good Ponsel, dan itu kayak di luar Bali gitu, dan itu berarti bukan Good Ponsel sih, jelas. Cuma satu aja ada di Bali. Kalau Instagramnya sendiri nih, Good Ponsel itu akun yang resmi itu sebenarnya yang mana? Pertama yang Good Ponsel itu, terus Good Ponsel TikTok, sama Good Ponsel Case. Berarti sebenarnya kalau kita lihat ada Good Ponsel dan ada embel-embel lainnya, itu bukan selain TikTok tadi ya sama Case, itu berarti udah pasti bukan akun resmi ya? Iya, benar. Oke, jadi teman-teman jangan terkecoh ya, nanti siapa tahu ada yang mau nge-DM gitu lagi nyari karyawan nggak, ya nggak bakal dibales-bales, nanti jangan dibilang Good Ponselnya cuek-cuek gitu, padahal salah akun nanti. Iya, beberapa juga emang ada yang ngechat bilang untuk
cari staff untuk Good Ponsel di daerah Jawa Tengah kayak gitu, itu tuh nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya cuma ada satu ya di Indonesia, masih ada satu. Tapi kita doakan ya semoga nanti bisa buka di tempat lain juga. Jadi Good Ponsel apa sih bisa lebih berkembang gitu, biar nggak di sini aja kan gitu. Sayang, bagus banget soalnya Good Ponsel. Jadi kan enak kalau ada lagi di tempat lain. Iya. Oke, Mbak, kita ada juga nih, nanti kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang sempat nge-DM, karena kita juga udah sempat posting di Instagram Info Lowongan Bali bahwa kita akan ada sesi kelas pagi dan juga unboxing bersama Good Ponsel. Jadi nggak apa ya Mbak ya, kita bahas juga nanti komen-komennya anak-anak ya. Oke, kita nanya dulu nih situasi bisnis saat ini. Ini kan lagi pandemi, tapi kok kayaknya saya lihat rame-rame aja ini di depan. Oke, jadi sebenarnya sih ada pasti penurunan ya. Cuman untuk saat ini masih dalam batas aman, belum yang gimana-gimana untuk penurunan dari customer yang datang. Tapi memang di awal pandemi kemarin 2020 sekitar Maret itu emang down banget sih. Cuman sekarang udah gradually meningkat lagi, dan semoga sih saya harap bisa seperti kemarin, stabil dan lebih meningkat lah daripada kemarin. Tapi ada dampaknya nggak ke karyawan? Karena kalau misalnya di Bali ini kan 80% hospitality industry, pariwisata gitu, dimana juga di hotel-hotel itu orang-orangnya tuh pada dirumahin, ada juga yang judulnya tuh full unpaid leave, jadi mereka statusnya karyawan tapi karena tidak kerja tidak mendapatkan apa-apa gitu kan, jadinya di sini kira-kira gimana? So far kita nggak ada sih memberhentikan karyawan atau unpaid leave seperti itu. Biasanya yang ada mereka habis kontrak dan atau tidak dilanjutkan gitu aja karena memang kontraknya habis. Iya, balik lagi juga performa ya. Iya, balik lagi ke performa. Iya, betul. Keren ya, Good Ponsel aja masih tetep nih, tetep ya, nggak ada unpaid leave dan segala macam. Jadi teman-teman bisa inilah kira-kira membayangkan lah gimana bisnisnya mereka, dan akhirnya kalian juga bisa berpikir, wah enak nih kayaknya berkarir di Good Ponsel. Tapi ingat, siapin dulu ya diri kalian untuk menghadapi interview. Kayaknya sih saya dengar-dengar nih isunya nggak gampang loh masuk ke sini. Jadi yang berpikir gampang tahan dulu, gitu ya. Kemudian nih Mbak Putri, saya mau nanya juga, kira-kira walaupun pandemi gini nih, kira-kira Good Ponsel lagi open vacation nggak? Oke, jadi kita lagi buka sih untuk frontliner. Itu dimana kita frontliner itu yang pasti yang terdepan, maksudnya kayak bagian depan gitu. Yang pertama itu usher, terus ada customer service, ada quality control, sama admin yang nanti bakal balesin chat atau jualan online. Kita lagi ada di situ. Sebenarnya sih kita bakalan ada job vacancy terus karena kita berencana untuk expanding lagi, entah itu mau perbesar toko atau bagaimana. Kalau secara position itu memang tadi yang disebutin itu, atau ada posisi-posisi lain yang di Good Ponsel? Jadi untuk karyawannya sendiri ada posisi apa aja di sini Mbak? Untuk keseluruhan ya, tapi kalau yang buka sih memang yang tadi doang. Tapi yang untuk yang ada secara keseluruhan itu, pertama kita ada usher, terus ada customer service, ada di bagian quality control, ada juga di admin atau digital marketing, ada juga content creator, terus ada videographer, ada teknisi, ada programmer, terus ada HR, ada store manager, ada stock manager juga, dan finance kita. Wah, ternyata lengkap ya untuk sebuah perusahaan, maksudnya kayak Good Ponsel ini ya. Jadi struktur organisasinya juga bisa lebih banyak daripada perusahaan yang mungkin bergerak di bidang apa ya, kayak hotel atau apa. Saya mau nanya juga nih Mbak Putri, kalau untuk kualifikasi nih untuk menjadi karyawan di Good Ponsel, let's say misalnya kayak tadi ada usher, kemudian ada CS ya, pasti itu rata-rata yang dicari ya sama front office gitu kan. Nah, banyak sekali dimana netizen itu berpikir bahwa untuk kerja di Good Ponsel itu hanya harus menang tampang doang. Jadi maksudnya asal good looking pasti keterima, bener nggak sih Mbak? Kalau itu sih enggak ya, yang jelas kita pasti ngeliat dari attitude yang pertama, dari cara awal ngelamar aja deh, cara awal ngechat atau email. Dari situ udah bisa dinilai sih ini orangnya kayak gimana. Betul banget. Biasanya kayak
Ada sih orang-orang yang jam 12 malam nelpon, atau yang chatnya cuma P doang, atau yang Iya, itu betul. udah Betul. itu untuk attitude udah diskualifikasi lah ya. Bener banget. Pertama attitude, terus jujur, Pasti. teliti karena kita berhubungan dengan elektronik di sini. Betul. Teliti, pekerja keras, hardworking. Itu penting. Oke. Gak gampang nyerah, karena jujur aja kerja dengan elektronik dan customer yang macam-macam itu kan gak gampang. Kita harus tahu product knowledge juga. Betul. Kita harus update juga apa sih gadget baru, apa sih fiturnya dia, kenapa sih dia bisa lebih mahal, itu harus bisa. Benar seperti banget. itu. Handle customer complaint juga harus bisa. Gimana biar kita tetap sabar, customer yang marah-marah itu biar bisa lebih tenang atau gimana, seperti itu. Terus quick learner itu plus point sih. Quick learner, ya benar banget. Berarti ternyata nggak semudah itu ya kawan-kawan. Jadi buat kalian yang berpikir good looking doang itu nggak benar ya. Tapi kalau sudah pintar, kemudian semua kualifikasinya tadi ada di orang itu, plus dia good looking, itu nilai plus banget sih sebenarnya gitu. Nah jadi buat kalian yang berpikir cuma modal tampang itu nggak benar. Jadi kalian tetap harus mempersiapkan diri buat bisa interview dan bisa lolos di sini. Dan saya dengar juga kalau misalnya di sini pun untuk proses rekrutmennya nggak gampang ya Mbak ya. Iya. Setelah interview itu jadi mereka harus gimana lagi tuh sebelum akhirnya oke, kamu jadi staff misalnya seperti itu. Jadi setelah interview itu biasanya kita bakalan ada trainingnya itu sebulan. Trainingnya sebulan. Ya, oke. memang tidak lama, tapi di situ kita ngelihat gimana sih performa selama sebulan. Yang pertama kita melihat pemahaman mereka terhadap produk, cara handle customer, dan yang paling utama itu attitude-nya. Di situ kayak kalau udah attitude-nya aneh-aneh, itu kita udah nggak bisa sih terima. Walaupun dia quick learner atau komunikasinya bagus, tapi kalau udah misalnya nih ada masalah entah internal atau bikin masalah sama customer, itu udah nggak bisa banget. Oke, iya, karena memang mirip seperti hospitality lah ya kalau misalnya di Bali. Jadi memang yang pertama itu adalah poin kita memang memuaskan si customer ya gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa handling komplain, terus keburu baper gitu, masalahnya malah nggak kelar, ada masalah lain gitu. Jadi buat kalian yang gampang baper itu udah jangan kesini dulu deh ngelamar ya gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, jadi ternyata nggak segampang itu. Tapi biasanya itu setelah training, mungkin nggak sih mereka itu waktu periode training magang itu dalam sebulan udah pasti mereka keterima atau tidak Mbak? Kalau udah keterima untuk training, belum tentu bisa keterima untuk menjadi staff tetap kita. Yang pertama itu, terus biasanya sih gagal di product knowledge, apa sih pengetahuan tentang handphone, itu mereka kurang paham. Sama yang paling sering itu ke attitude sih juga. Attitude, iya betul. Betul, kan? Karena sebenarnya kalau apa ya, skill itu bisa dicari ya Mbak ya, tapi bisa dipelajari. Hardworking juga, karena bener. mereka willing nggak untuk kerja dan belajar di situ. Betul. Tapi kalau attitude ini yang susah. Kalau udah attitude dari awal memang udah nggak bagus, itu memang apa ya, susah banget untuk diperbaiki karena itu biasanya memang bawaan dari anaknya. Tapi kalau skill, attitude bagus, skill masih bisa dipelajari di sini. Pasti staff-staffnya di sini juga bakal ngajarin dengan sabar kok, tenang aja gitu ya. Senior tuh bakal bantu juga. Yang penting rajin nanya, jangan kayak misalnya dia nggak tahu hal terus dia improvisasi diem dan aja. akhirnya salah, Oke, gitu betul. kan? Atau nggak diem aja terus salah. Mendingan nanya. Benar-benar. Salah-salah sendiri. Karena balik lagi ini kan elektronik ya Mbak ya, Benar. jadi salah-salah nanti perusahaan yang rugi gitu kan. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, kalau misalnya sudah oke nih keterima jadi karyawan, boleh tahu nggak kira-kira benefit karyawan itu apa aja sih di sini? Kalau di sini benefitnya kita ada gaji ke-13, ada THR juga, terus ada bonus target, terus bonus penjualan juga ada, sama ini jenjang karir juga. Ada jenjang karir juga. Oke. Kalau yang menarik tadi itu adalah gaji ke-13. Nah, mungkin nggak banyak nih yang tahu kira-kira gaji ke-13 itu kayak gimana sih Mbak. Saya yakin yang fresh graduate nggak paham apaan tuh gaji ke-13. Karena kan dalam setahun itu cuma ada 12 bulan kan gitu. Jadi kayak gimana itu Mbak?
Gaji ke-13 itu simpelnya gaji pokok itu didapat dikali 2 gitu sih. Oke, berarti jadi mirip kayak kita kalau misalnya lagi THR-an nih langsung, jadi dalam sebulan langsung 2 kali. Iya. Tapi itu kan THR dapat lagi, dan ini jadinya mungkin kayak ini nggak sih Mbak? Jadi kalau misalnya di akhir kontrak dia, mungkin jadinya 2 kali double gajinya gitu ya. Double gaji. Jadi yang lainnya biasanya di perusahaan lain cuma dapat 12 kali gaji karena 1 tahun 12 bulan. Kalau di sini dapatnya 13. Gitu. Keren 13. banget. Keren banget. Nah, kemudian nih Mbak, saya juga mau nanya nih, kalau misalnya nih Mbak kan bisa lihat anak-anak sekarang itu memang banyak banget yang bermasalah sama attitude dan juga mentalnya. Jadi mentalnya itu kurang. Kalau Mbak sendiri biasanya mengatasi anak-anak yang seperti itu gimana? Saya yakin dong selama nerima anak-anak magang di sini nggak semuanya tuh jiwanya tuh strong gitu kan. Pasti banyak banget yang kayak besoknya langsung down, drop lah segala macam. Iya, bener, banyak yang seperti itu. Pertama, aku rasa mereka lebih ke karena kaget aja. Apalagi yang pertama kali masuk ke dunia kerja ya. Pasti mereka kaget dengan ternyata situasi pekerjaan tuh seperti ini, hektik. Kalau awalnya dilihat dari luar aja sih enak aja, begitu masuk ke dalamnya pasti bakalan kaget, hektik yang pertama. Yang kedua itu gini, biasanya mereka ngelihat ke staff yang lain, mereka ngerasa nggak bisa apa-apa yang seperti itu, udah nggak sabar pengen langsung bisa, padahal sih awalnya semuanya pasti belajar dari awal, dari nggak tahu apa-apa. Itu sih yang harus disadari, bahwa semuanya itu belajar dari nol. Betul. Nggak semua orang itu langsung bisa, sama lah kayak di sekolah seperti itu. Terus sama yang lebih ke berani aja sih keluar dari comfort zone. Pertama itu sama tetap semangat aja, biar jangan cepet down, tetap mau belajar lagi. Kalau memang misalnya yang paling penting itu bisa memetakan antara masalah pribadi sama masalah di pekerjaan. Iya betul, itu yang paling susah sih, apalagi ya saya paham sih kaum wanita gitu ya, dimana itu sensitif banget gitu. Tapi di sini bener-bener harus bisa ngelatih diri ya jadinya ya Mbak ya, antara kehidupan pribadi sama kerjaan. Apalagi biasa moodnya wanita itu sering berubah-berubah. Jadi kayak ketika harus profesional lah intinya. Misalnya si V moodnya lagi gini, oh ya moodnya dia lagi seperti ini, tapi kerjaan kita berdua nggak boleh terganggu. Dan kalau bisa sih saling melengkapi seperti itu bakalan bagus. Tapi kalau boleh tahu nih, dari tadi kan nanyain soal karyawan, kemudian perusahaan. Mbak sendiri nih, suka dukanya menjadi HR di Good Ponsel itu apa? Ya itu balik lagi, mungkin karena karyawannya itu kan dominan wanita ya. Entah, saya nggak tahu sih ada cowok juga atau enggak gitu, tapi ada ya. Saya lihat dominan itu wanita, dimana yang tadi kita bilang kaum wanita itu sensitif banget. Nah, ini biasanya pasti punya lebih ekstra lagi nih dalam menghadapi karyawan pastinya. Bener. Ya pasti adalah dukanya itu pertengkaran kecil di antara wanita-wanita ini yang bisa dihandle sebenarnya setelah ada penengah, yaitu mungkin saya dan owner sekalian jadi penengah. Dan itu ya bisa kesalahpahaman kecil yang jadi bisa sensian, namanya juga cewek. Betul. Tapi syukurnya para staff di sini pada dewasa ya, mereka saya udah lihat pada profesional juga, jadi akhirnya kayak bisa membedakan. Iya sih, orang akhirnya mereka ngerti satu sama lain sih, ini memang begini plus minusnya, yang ini memang begini plus minusnya, jadi bisa akur lagi. Oke, tapi balik lagi ya, itu memang kitanya yang harus lebih dewasa ya. Jadi namanya juga rekan kerja, kemudian ya lingkungannya kan di sini aja ya, kemudian kerja dengan banyak orang, jadi namanya berantem itu wajar. Iya, pasti ada gesekan, itu pasti ada. Cuma balik lagi ada yang bapernya itu kebawa sampai berhari-hari ya Mbak ya. Ada yang ya udah cukup
hari itu aja, besoknya udah normal lagi. Nah disitulah dimana fresh graduate itu juga perlu belajar yang itu memang nggak didapat dari sekolah ya Mbak ya. Jadi ketika magang itulah benar-benar kesempatan kalian itu menunjukkan bahwa kalian bisa dan benar-benar belajar. Benar kata tadi Mbak Putri, jadi ketika magang kalau memang nggak tahu nanya, jadi jangan sampai kalian dikasih tugas kemudian nggak bisa ngerjain tapi diem aja, nggak ngasih tahu kendalanya di mana kayak gitu. Jadi nggak bisa bantu juga kan seniornya di sini. Sebenarnya ada masukan juga untuk seniornya, kalau ada junior nanya itu tolong dijelaskan. Itu sih yang saya terapkan di sini juga ya, biar sama-sama nyaman. Kadang-kadang junior kenapa nggak berani nanya, karena senior juga nggak mau menjelaskan dengan baik. Di situ jadi susah kita untuk maju sama-sama. Di situ sih kuncinya. Betul. Karena kayak saya rasa sih hampir hampir semua perusahaan lah ya gitu. Kalau ada anak baru senioritasnya keluar itu gitu, biasanya kayak itu gitu. Sebenarnya nggak banget sih. Menurut saya pribadi, saya nggak mau ini terjadi di perusahaan ini. Benar. Kemudian nih Mbak, saya juga mau nanya sedikit, kalau misalnya Mbak Putri sendiri untuk merekrut karyawan, background pendidikan mereka rata-rata background pendidikan apa? Rata-rata di sini SMA sih. SMA rata-rata ya? SMA ada yang D1 D2, ada juga beberapa yang S1. Gitu. Saya lihat nih, saya sempat lihat Instagramnya Good Ponsel. Saya lihat di situ teknisinya cewek loh gitu. Itu apakah memang backgroundnya dia itu pendidikannya itu di teknik atau dia memang belajar di sini Mbak? Iya, jadi cewek-cewek itu belajar di sini. Keren, belajarnya benar-benar di sini ya. Jadi itu ada trainernya atau gimana? Kita ada trainernya. Jadi ada teknisi utama kita. Di situ dia sekalian untuk training pertama kan, karena mereka sudah terekrut di sini antara cewek-cewek itu. Terus nanti mereka akan training nih, berniat gak sih? Ada yang berniat misalnya jadi teknisi, bakal di-train sama trainer kita sampai bisa. Situ sih. Oke. Keren banget. Jadi biasanya kan teknisi itu dominan laki-laki. Saya lihat di situ cewek cantik pula gitu kan. Iya, gitu. Emang mau belajar hardworking. Tapi itulah nilai plusnya. Gimana muka cantik, kemudian dia juga pintar, di situ nilai plusnya. Jadi bukan bukan abal-abal. Jadi nggak cuma karena cantik doang. Balik lagi itu ya Mbak ya. Saya juga mau nanya pendapat Mbak Putri. Nah, beberapa netizen nih berpikir bahwa untuk masuk suatu perusahaan mereka harus punya orang dalam baru keterima kerja. Itu kira-kira mitos atau tidak? Kalau di Good Ponsel itu mitos. Saya nggak tahu yang di luar sana. Kalau di Good Ponsel tetap saya bakalan menilai dari bagaimana cara kerja, bagaimana ketika interview. Di situ kalaupun itu orang dalam, kalau memang cara kerja, attitude-nya jelas, saya nggak bisa terima di sini. Gitu. Jadi balik lagi jadi ya, kayak clash ya, dan juga bakalan ada kecemburuan sosial. Benar, seperti benar itu. banget. Ya kan, yang padahal skillnya mungkin nggak seberapa, attitude-nya nggak gimana, tapi keterima, sementara yang capek-capek berjuang biar keterima itu yang jadinya nggak adil untuk mereka. Betul banget. Yang ada nanti malah teamworknya juga nggak bagus ya. Bener. Kemudian ada jealousy lingkungan gitu. kerja jadi nggak nyaman. Repot juga nanti di Mbak Putrinya gitu. Selain itu nggak maksimal juga, customer macam-macam nanti. Bener banget. Nanti saling tuding itu bisa jadi juga. Betul. Nah, kemudian nih Mbak, saya juga mau nanya nih ke Mbak Putri. Banyak banget sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ya, karena nih balik lagi kita memang niatnya mengedukasi para fresh graduate yang dimana mereka masih kekeh dengan pemikirannya, sedangkan kita yang sudah berpengalaman dunia kerja itu kadang mereka masih kurang percaya. Benar. Karena masih gitu. Teori, sesuai teori, padahal kan kenyataan. Betul. Jadi sebenarnya hampir di setiap kelas saya atau ketika saya unboxing perusahaan itu hampir semua saya selipin ini karena untuk lebih meyakinkan para fresh graduate nih, sebenarnya benar nggak sih cuma modalnya ya gitu doang atau gimana. Nah, saya mau nanya sama Mbak Putri nih, kalau misalnya Mbak Putri sendiri sebelum memanggil orang, apa sih yang Mbak nilai dulu? Sebelum memanggil orang dalam hal untuk interview, betul. Interview itu pertama saya bakalan baca gimana dia memperkenalkan diri, bagaimana mereka menampilkan diri mereka untuk kesan pertama. Yang pertama itu yang saya nilai.
Kedua, di situ pasti udah terpancar lah gitu attitude ini orang gimana sih, dia bisa nggak sih berkomunikasi seperti itu. Terus yang kedua itu dari CV-nya, cara dia kirim CV, entah itu file, scan atau fotonya ngeblur atau enggak. Iya betul banget. Kayak gimana, terus habis itu saya bakalan baca untuk CV-nya kayak gimana, sekalian untuk ngelihat sih CV-nya itu rapi kah atau gimana. Dari situ sih saya nilai dari awal penilaian. Betul, karena kalau dari CV itu juga bisa menilai. Jadi kenapa kita bilang menarik, CV yang menarik itu kan sebenarnya bukan cuma template-nya ya Mbak ya, jadi memang isinya juga, kemudian template-nya itu adalah niat nggak sih orang ini nyari kerja, kan dari situ kelihatan ya. Jadi nggak cuma asal-asalan, pokoknya yang penting udah syaratnya harus ada CV sama lamaran kirim gitu. Bahkan pernah juga nih Mbak, kita itu ngalamin, waktu saya ya pengalaman pribadi di perusahaan sebelumnya itu banyak banget yang ngelamar tuh pakai kertas-kertas yang lebih tipis daripada kertas minyak itu loh Mbak, yang dibeli di toko-toko buku. Itu kelihatan banget bahwa memang orang itu kayak asal-asalan dan nggak niat gitu. Menurut Mbak sendiri nih, banyak sekali yang komen juga kayak gini. Udah keluar modal, kemudian di interview hasilnya nggak diterima, itu jelek banget misalnya yang kayak gitu. Jadi apakah menurut Mbak itu sepadan nggak sih? Maksudnya kan kita cuma ngeluarin modal kayak bensin dan ngeprint gitu. Apakah memang harus segitunya memperhitungkan gitu, cuma gara-gara tidak diterima? Sama selain modal itu adalah modal diri sendiri sebenarnya yang paling penting, selain modal eksternal seperti biaya yang dikeluarkan. Terus yang di sini yang saya mau tegaskan untuk pelamar kerja itu, kalau bisa tolong cari background perusahaan, profil perusahaan di mana, harus tahu perusahaan itu apa. Itu tuh poin plus banget. Bener. Jangan ujuk-ujuk datang, Kak, ini sebagai apa ya? Ini lompatnya di mana? Gimana? Kan ada Google. Betul banget, betul. Lebih baik untuk mengedukasi diri sendiri, persiapkan diri sendiri selain modal yang biaya itu tadi, tapi persiapkan untuk pengetahuan diri sendiri soal perusahaan atau job desk yang di-apply. Jadi ya itu dia poinnya. Jadi yang saya tangkap tadi itu adalah pertama pasti cara kalian melamarnya seperti apa. Kayak tadi misalnya malam-malam, tengah malam gitu ya, tiba-tiba ping gitu, P doang ya. Banyak banget anak muda sekarang kayak gitu. Perhatikan jam kerja. Iya betul. Kalaupun masih di jam kerja, biasakan juga greeting dulu awal-awal ya, baru silakan bertanya, atau jangan ping dulu baru salam gitu. Jadi hindari kata P itu dulu ya, jangan dikirim-kirim lagi itu P, huruf P itu benar-benar terlihat bahwa kalian itu tidak, mohon maaf, etikanya itu kurang. Jadi hindari P itu, banyak banget anak-anak yang seperti itu. Kemudian lihat waktu tadi dan kemaslah CV kalian semenarik mungkin kayak tadi. Jadi namanya kerja ya modal awalnya memang di sana, tapi ketika kalian once keterima di suatu perusahaan itu semuanya tuh kayak worth it gitu kan ya Mbak ya. Jadi nggak ada namanya usaha itu juga pasti perlu modal gitu kan ya Mbak ya. Nggak cuma ini, yang lain-lain juga seperti itu. Jadi kalau udah dari awal kita kayak hitung-hitungan, saya rasa juga makin sulit kayaknya jalannya untuk dapat kerja. Yang lainnya udah dapat duluan di sini karena kalian cuma gara-gara nggak mau ngeprint atau gimana, diambil orang lain. Nah kemudian Mbak, kita udah juga ngobrol soal karyawan, kemudian perusahaan. Nah saya juga mau tahu dong, pastinya yang lain juga pada kepo dong Mbak Putri itu gimana sih dulu perjalanan karirnya. Jadi supaya itu juga bisa jadi motivasi buat teman-teman, karena sekarang banyak banget yang mereka putus asa karena belum mendapatkan pekerjaan Mbak. Boleh dong di-sharing sampai akhirnya bisa menjadi HR. Oke, dari awal sih saya itu waktu kuliah sebenarnya udah sering kayak ikut di event organizer. Di situ kerja event beberapa tahun, 5 tahunan itu kayak. Tapi kan kerja event itu ketika ada event baru ada kerjaan ya. Karena itu kan bisa disambil sambil kuliah. Kayak casual worker gitu ya. Kayak gitu. Di situ sebenarnya sambil juga berorganisasi itu penting banget. Dimana di situ kita belajar untuk berkomunikasi sama orang pertama, yang kedua ngelihat berbagai macam tipe orang. Betul. Di situ kita ngerti kita harus berkomunikasi sama yang
entah itu kelasnya CEO nanti, karena selama saya di event organizer itu saya selalu dipercaya sebagai LO, situ dimana saya langsung berkomunikasi dengan beberapa orang penting atau CEO seperti itu. Di situ kita bakalan bisa untuk memperhatikan attitude, cara bicara. Setelah itu baru ketika saya tamat wisuda, memang apply di beberapa perusahaan juga, dan apply yang di Good Ponsel ini yang diterima. Di situ awalnya saya bekerja sebagai customer service. Oh, awalnya dari customer service ya, dan itu part time. Karena dibutuhkan part time waktu itu. Gitu. Setelah part time, saya coba di full time-nya sebagai customer service. Setelah itu saya ke digital marketing karena ternyata saya suka banget bertukar ide pikiran gitu dengan owner di sini. Jadi saya masuk ke digital marketing. Setelah itu di tahun 2020 sekitar bulan Maret itu saya naik lagi ke HR. Oke, keren banget pengalaman perjalanan karir ya. Ternyata sebenarnya banyak banget sih orang yang banting setir ya. Ternyata habis itu karirnya di sini gitu, dan banyak banget ternyata experience-nya Mbak Putri itu keren banget. Jadi poinnya adalah memang nggak semudah itu untuk mencapai apa yang kalian inginkan ya. Karena ini tadi Mbak Putri pun juga dulu kuliah. Nah sekarang banyak banget yang kekeh kayak saya tuh sarjana, masa kerjaannya kayak gini. Banyak banget yang seperti itu. Mereka banyak yang berpikir bahwa ketika mereka lulus dan menjadi sarjana itu bisa langsung mendapatkan posisi yang mereka inginkan. Itu nggak gampang gitu ya Mbak ya. Udah ngalamin sendiri loh itu. Itu sudah pengalaman perjalanan karirnya Mbak Putri. Dia pun sudah kuliah, tapi banyak step-step yang harus memang dia lalui sampai akhirnya bisa mateng dan sekarang jadi HR. Keren banget Mbak. Nah ini kita udah cuap-cuap nih panjang. Nah sekarang mungkin poin terakhir nih, kira-kira Mbak ada ini nggak saran buat temen-temen nih yang fresh graduate? Mereka itu banyak banget sekarang yang ngeluh belum dapat kerja, terutama kan pas pandemi ini. Kemudian banyak juga yang udah hilang semangatnya, bahkan ada juga yang takut untuk melamar kerja akhirnya Mbak, karena beberapa kali itu tidak dipanggil interview atau ditolak. Kira-kira sarannya Mbak apa? Tetap semangat, pantang menyerah, karena saya juga pernah ada di masa-masa yang dimana insecure sama kemampuan diri sendiri yang pertama, jadi nggak berani apply karena kita ngerasa nggak cukup bagus untuk di perusahaan tersebut. Nggak apa-apa, apply aja dengan niat dan pengetahuan diri terutama ya. Nggak apa-apa, apply aja, pede aja, interview yang baik, persiapkan diri seperti itu, jangan nyerah, tetap bakalan seperti itu, nanti pasti bakalan ada yang nyantol. Itu sih. Oke, keren banget. Jadi buat kalian tetap semangat yang sedang mencari kerja, semoga juga pandemi cepat berakhir ya. Dengan begitu juga perusahaan-perusahaan juga udah mulai ngerekrut gitu. Jadi buat kalian juga yang saat ini mungkin belum keterima bekerja atau belum menerima panggilan, jangan keburu patah semangat, tapi persiapkan diri kalian, tambah skill-skill lain atau perdalam lagi skill kalian yang kalian punya. Jadi ketika datang interview udah mateng gitu ya Mbak ya. Oke, makasih loh Mbak Putri untuk sharingnya. Kemudian tadi juga udah banyak cerita tentang Good Ponsel juga. Semoga teman-teman juga terinspirasi dengan ceritanya Mbak Putri. Makasih ya Mbak Putri, dan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, juga protokol kesehatannya ya.